الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat dan baik ini saya akan mengangkat topik toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama, kalau dalam bahasa agama namanya tasamuh. Jadi bagaimana kita mampu menghargai antara satu dengan yang lain, saling menghormati. Di zaman Nabi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama ini, maka tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Pada saat itu orang-orang kafir pernah menawarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, kalau kamu mau, kami akan berikan engkau harta yang banyak, dan pasti engkau menjadi orang yang paling kaya di negeri ini. Kemudian kami akan pilihkan wanita-wanita tercantik di negeri ini. Itu pun akan menjadi milikmu Muhammad. Namun dengan syarat, kamu menyembah berhala kami walau hanya 1 tahun Muhammad." Bagaimana Muhammad? Nabi Muhammad tidak terkutik, hadirin. Tidak tertarik sedikit pun. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abatum. Sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan sekali-kali kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah toleransi, hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan betapa pentingnya saling menghargai, walaupun kita beda agama, walaupun kita beda keyakinan. Disinilah peran korpri. Jadi korpri ini dia harus ambil bagian, harus tampil ke depan, bagaimana dia mampu menyatukan perbedaan pendapat, perbedaan agama di negeri tercinta NKRI. Hadirin yang dirahmati Allah, di Indonesia kita memiliki beragam agama,
Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi Indonesia bukan negara Islam. Bagaimana kita mampu saling menghargai dan masing-masing agama ini dilindungi oleh undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Makanya saya lebih tertarik di zaman Nabi ada seorang Arab Badui. Jadi ini Badui ini. Ya, ini ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia cerita di zaman Nabi ini ketika Rasulullah Muhammad beserta sahabatnya berada di dalam Masjid Nabawi, maka datang Arab Badui ini. Kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira bagaimana sakit hatinya para sahabat-sahabat Nabi, apalagi Umar, apalagi Utsman, singgah padang pasir. Mereka kepingin menghunus padang dan mereka kepingin membunuh Arab Badui ini. Nabi langsung tegur para sahabatnya, Umar, ijlis. Ali, ijlis. Ya Muhammad, dia telah menghina kita ya Rasul. Dia kencing di dalam masjid ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Wahai semua sahabatku, apa susahnya kalian ambil air, kemudian siram kotoran itu dengan air, lalu kemudian maafkan Arab Badui itu. Menangis, sahabat-sahabat Nabi menangis. Betapa mulianya akhlaknya Rasul. Walaupun dia datang menghina, namun Nabi memperlihatkan akhlak mulianya kepada orang yang menyakiti dirinya. Luar biasa hadirin. Ketika Arab Badui itu dimaafkan oleh Nabi, akhirnya Arab Badui itu masuk Islam. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh saja kita berbeda di negeri ini. Kalau masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, silakan. Tapi kalau kita bicara pembangunan, mari kita bersama. Kalau kita bicara dunia pendidikan, mari kita bersama. Kalau kita bicara dunia kesehatan, mari kita bersama. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam salah satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang saling hormat menghormati, mulia memuliakan di dunia ini, Allah malaikat akan menurunkan rahmatnya buat kita bersama. Tidak selamanya kebenaran itu harus kita hadapi dengan kekerasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Indonesia dewasa ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi corona. Ini bukan hanya saja di Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun terkadang sering kita jumpai ada fitnah mengfitnah, ada sudah tidak saling menghargai lagi, tidak menghargai pemimpin. Padahal di dalam Al-Quran jelas surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Semoga kita doakan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.